Keindahan salib Kristus jilid 2. Lewat salib Yesus dosaku diampuni. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Alkitab menerjemahkan salib sebagai kutukan dan penghakiman. Kutukan itu adalah hukuman yang setimpal dengan pelanggaran atas hukum Tuhan. Ibrani 10:28 mengatakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Akibat tidak adanya seorang pun yang mentaati hukum Tuhan, maka semua pelaku dosa itu pantas menerima hukuman Tuhan, seperti tertulis Roma 6 ayat 23. Di sini Paulus merujuk pada perjanjian lama, di mana para pejabat membunuh penjahat sebagai hukuman dengan cara menempatkan tubuh penjahat itu di atas tiang kayu. Ini adalah cara mempermalukan penjahat tersebut. Ulangan 21 ayat 23. 3 pokok renungan. Yesus mati di kayu salib demi keselamatan kita. Arti dan makna salib bagi iman Kristen, penyaliban adalah salah satu bentuk penyiksaan yang keji. Eksekusi yang dilakukan oleh orang Romawi dan bukan oleh orang Yahudi. Yesus mengetahui bahwa dengan cara inilah orang Yahudi akan membunuhnya secara keji, persis seperti yang dia nubuatkan dalam Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 12 ayat 32 sampai dengan 33. Kekejaman dan ketidakadilan penyaliban Yesus terjadi oleh karena maksud dan rencana Allah untuk menghukum dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Kisah Rasul 2 ayat 23. Lewat penderitaannya, Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Mengapakah Yesus harus mati di kayu salib sebagai penebus kita? Faktanya hanya Kristuslah yang sempurna dalam mentaati hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Yesus rela menerima penghakiman dan menanggung semua hukuman Tuhan sebagai akibat kejahatan kita. Yesus telah membebaskan kita dari hukum Allah dengan menanggung hukuman itu atas dirinya. Yang kedua, salib adalah jalan keselamatan dari Tuhan. Kata menebus dalam Galatia 3:13 diterjemahkan dari kata exagorasen, yang artinya adalah menebus dengan membayar harga untuk memperoleh kembali dari kekuasaan orang lain. Secara metaforis, Kristus telah membebaskan umat pilihan dari kekuasaan hukum Musa dengan mengorbankan kematiannya sebagai pengganti. Oleh karena itu, kematian Yesus di atas kayu salib adalah titik sentral dalam seluruh aktivitas penyelamatan yang Allah kerjakan. Kristus telah mati dalam dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan salib menjadi simbol keselamatan. Efesus 2 ayat 16 mengatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Salib tidak hanya melambangkan kematian Kristus saja, akan tapi juga kematian mereka yang percaya padanya. Ini dapat dipahami lewat makna baptisan atas orang-orang percaya dan hubungannya dengan salib Kristus yang mana menyatukan orang percaya dengan Dia. Kolose 2 ayat 12 sampai dengan 14. Mereka yang percaya telah mati bersama Kristus di kayu salib, dikuburkan bersama Dia dan bangkit bersama Dia dan masuk dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 dan 4, Galatia 2 ayat 20, Kolose 2 ayat 12 sampai dengan 14. Umat Kristen menunjukkan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu hidup dalam kemenangan atas sifat lama yang penuh dengan dosa dan tidak lagi mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 24 dan Galatia 6 ayat 14. Yang terakhir, penyangkalan diri Kristen. Lewat Paulus, kita diingatkan tentang apa yang terjadi jika kita menjadi murid Kristus. Kepada kita bukan saja dikaruniakan iman untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Sebagaimana hidup Yesus yang berakhir di kayu salib, demikian juga setiap orang yang mengikut Dia harus siap memikul salibnya sendiri dan terus mengikuti Yesus ke tujuan yang sama,
Matius 16 ayat 24 dan 26. Memikul salib merupakan persyaratan bagi semua yang ingin mengikut Yesus. Artinya mereka harus mengorbankan kepentingan pribadinya demi Kristus. Kristus tidak mengharuskan setiap muridnya untuk menderita penyaliban secara harfiah. Namun ia mengharuskan setiap murid untuk bersiap menghadapinya jika itu merupakan kehendak Allah. Jika para murid tidak siap untuk hal itu, maka mereka juga tidak akan siap mengalami kesulitan ketika harus berkorban dalam mengikut Yesus. Matius 10:37 dan 38. Ini berarti bahwa setiap orang yang bertekad menjadi murid-muridnya, maka orang itu harus melepaskan diri dari segala kepemilikan. Lukas 14 ayat 33. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, salib Kristus merupakan bukti yang tidak terelakkan dari usaha terbaik Bapa bagi kita. Kristus yang tergantung di kayu salib pada fakta pengorbanan Allah demi menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal. Yang kedua, walaupun Yesus adalah Allah, namun demi kasihnya kepada kita, dia rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan seorang manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan rela mati di kayu salib bagi kita. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Closing statement yang ketiga dan terakhir, kematian Yesus di kayu salib merupakan penghinaan yang paling menjijikkan. Bila mana Yesus rela mati di kayu salib bagi kita, maka sebagai muridnya kita pun harus bersiap menghadapi penghinaan yang dialami oleh Kristus. Ibrani 12 ayat yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.